Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan topik tentang material requirement planning atau perencanaan kebutuhan material. Dan di video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang MREP ya. Jadi saya tidak akan membahas sampai dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Untuk video kali ini saya menggunakan materi dari Operation Management yang ditulis oleh Heiser dan Renner dan juga PowerPoint-nya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, salah satu syarat penggunaan MRP adalah ketika kebutuhan material itu berasumsi dependent demand. Dependent demand itu maksudnya adalah nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi salah satu beberapa manfaat dari MRP itu yang pertama itu adalah uh, manufaktur dapat merespon dengan baik, dengan lebih baik terhadap order yang dilakukan oleh customer. Kemudian responnya lebih cepat terhadap perubahan yang ada di pasar, kemudian terjadinya peningkatan penggunaan dari fasilitas dan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah mengurangi banyaknya persediaan. Oke, yang dimaksud dengan dependent demand itu maksudnya adalah permintaan pada satu item itu berhubungan dengan permintaan pada item yang lain. Jadi seumpamanya pembuatan motor itu kebutuhan motornya 100, berarti setiap motor itu ada 2 ban, berarti kebutuhan bannya itu ada 200 kan. Nah, seperti itu yang disebut sebagai dependent demand. Nah, ketika eh, kebutuhan produksi motornya itu telah ditentukan, contoh dalam 1 bulan memproduksi 1000 motor, maka kebutuhan komponen-komponen atau parts-part yang lain itu bisa ditentukan, bisa dihitung. Gitu. Nah, penggunaan merek sendiri itu membutuhkan 5 informasi atau 5 aspek, yaitu yang pertama itu kita butuh adanya master production schedule. Kemudian yang kedua kita membutuhkan spesifikasi atau bill of material yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah membutuhkan inventory availability. Keempat itu purchase order outstanding atau pembelian bahan material yang sudah dilakukan, yang sudah diorder tapi belum datang. Kemudian ada lead times. Lead times itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh material dari awal diorder sampai material itu siap digunakan. Oke, kita masuk ke master production schedule. Apa itu master production schedule? Pada intinya adalah kita menspesifikasikan apa yang harus dibuat dan kapan kita harus membuatnya. Nah, ini harus sesuai dengan aggregate production plan. Aggregate production plan itu adalah total rencana produksinya. Kemudian input dari master production schedule ini dari financial plan, customer demand, engineering, dan supplier performance. Jadi ini berhubungan dari ketiga departemen marketing, departemen keuangan, dan juga departemen operasi. Kemudian MPS ini saya singkat MPS ya. MPS ini merupakan hasil dari perencanaan produksi, proses perencanaan produksi. Nah, pembuatan MPS ini itu spesifik terhadap produk-produk yang harus dibuat ya. Jadi kalau total aggregate production plan tadi itu total jumlah produksi dalam satu manufaktur. Tapi kalau MPS ini lebih mendetailkan produk apa saja yang harus diproduksi gitu. Nah, MPS itu cenderung tetap ya. Jadi ketika terjadi fluktuasi itu akan mengganggu perencanaan itu sendiri. Jadi dia harus ditetapkan selama beberapa periode tertentu bahwa perencanaan produksi sejumlah
sejumlah beberapa unit gitu kan. Nah, itu untuk beberapa periode tertentu. Ketika setelah ditetapkan perencanaan seperti itu terus terjadi perubahan perencanaan, itu akan mengganggu proses produksinya itu sendiri. Nah, kemudian MPS itu rolling schedule. Eh, Rolling schedule itu maksudnya ketika perencanaan itu ditetapkan selama 8 minggu. Jadi ketika 1 minggu itu selesai, minggu pertama itu selesai, maka dari 8 ini ditambahkan 1 minggu laginya. 1 minggu lagi untuk menggantikan minggu pertama yang sudah selesai dan terus berputar siklusnya semacam itu. Dan yang perlu diingat, MPS ini merupakan eh, informasi tentang apa yang harus diproduksi dan kapan harus memproduksinya, bukan informasi tentang ramalan tentang permintaan suatu produk. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini melibatkan 3 departemen langsung, yaitu departemen operasional atau produksi, departemen marketing, dan keuangan. Kemudian ada support departemen, yaitu human resource dan supply chain-nya. Informasinya diolah dan menjadi master production schedule. Dari master production schedule nanti masuk ke material requirement plan dan schedule dan execute plan. Ini didetailkannya. Jadi setelah mendapatkan informasi dari 3 departemen ini diturunkan dan dapat support dari informasi dari supply chain dan human resource atau staff planning. Kemudian kita membentuk agregat plan-nya, total produksinya, kemudian didetailkan melalui master production schedule. Dari master production schedule kita bisa mendesain material requirements-nya atau membuat kebutuhan materialnya, kemudian kita melakukan eksekusinya. Ketika terjadi perubahan master production schedule MPS-nya, maka ini juga akan menyesuaikan. Oleh karena itu, ketika perubahannya terlalu intens atau intensitas perubahannya terlalu tinggi, maka kebutuhan-kebutuhan materialnya pun juga akan terganggu perencanaannya. Ini salah satu contohnya. Contoh ini adalah uh, contoh produksi amplifier. Di sini ada agregat plan-nya. Agregat plan-nya itu bulan Januari 1500, bulan Februari 1200. Nah, 1500 ini terdiri dari 240 watt amplifier, 150 watt amplifier, 75 watt amplifier. Nah, itu kemudian dibikin schedule, di minggu pertama itu memproduksi apa, minggu kedua memproduksi apa, dan seterusnya. Nah, schedule ini merupakan master production schedule. Nah, kalau yang ini itu adalah agregat plan-nya atau total produksinya di dalam satu periode tertentu. Ini salah satu contoh MPS untuk uh, restoran Buffalo Chicken Mac and Cheese ya. Nah, sekarang kita masuk ke bill of material. Uh, Sederhananya bill of material itu bisa dikatakan sebagai resepnya. Ketika kita memasak, kita membutuhkan resep. Nah, seperti itu pula bill of material. Ketika kita ingin memproduksi sebuah unit produk, nah kita harus tahu part atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan. Nah, atau komponen yang dibutuhkan itu didetailkan dalam bill of material ini. Jadi ini adalah list of komponen, ingredients, dan material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Nah, ini memberikan sebuah gambaran produk strukturnya. Ada item-item atau komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Ketika itemnya itu berada di atas sebuah item level atas dari sebuah item itu disebut sebagai parentsnya, kemudian level bawah dari sebuah item itu disebut sebagai komponennya. Jadi ketika produk kemudian dipecah menjadi ada 2 komponen, dari komponen itu ada part lain yang membentuk sebuah komponen, nah itu adalah komponennya.
Langsung saja. Ini adalah salah satu contoh dari product structure-nya. Ini ingin membuat product structure untuk produk A, katakanlah produk A. Produk A ini membutuhkan dua komponen utama, komponen B dan komponen C. Nah, ini yang disebut sebagai komponen atau children tadi itu. Ini adalah parent. Nah, komponen B ini ternyata juga diperoleh atau dibuat dengan komponen E dan satunya lagi komponen D. Kemudian komponen C ini dibuat terdiri dari komponen E dan komponen F. Komponen F itu dibuat dari komponen G dan komponen D. Jadi ini itu adalah children-nya atau komponennya. Kemudian ini adalah parent-nya untuk ini. Dan ini adalah komponen untuk parent C. C dan B itu adalah komponen untuk unit produk A. Semacam itulah. Ini tiap ini disebut level. Ini level 0 untuk produk A, level 1-nya B dan C, level 2-nya E, F. Kemudian level 3-nya adalah D, G, D. Nah, ketika kita ingin menghitung berapa kebutuhan material ketika kita ingin membuat produk A itu tadi sebanyak 50. Berarti jika kita lihat lagi di sini ada tanda kurung 2, di sini ada tanda kurung 3. Berarti untuk membuat A itu membutuhkan 2B dan 3C. Oleh karena itu ketika A ini jumlahnya yang dibutuhkan 50, berarti jumlah material B yang dibutuhkan adalah 2 kali 50. Jadi material B yang dibutuhkan 100, kemudian material C yang dibutuhkan itu berarti 50 kali 3, 150. Kita lihat di sini. B itu 100 dan C itu 150. Dan kemudian kebutuhan E di sini B ini dibuat dari D dan E. 2D dan 2E. Berarti kalau B yang dibutuhkan di sini 100, berarti material E ini yang dibutuhkan jumlahnya 2 kali 100, berarti menjadi 200. Kemudian kebutuhan 2D menjadi 2 kali 100 juga, menjadi 200. Nah, ini tadi C kebutuhan materialnya kan 150. Oleh karena itu, kebutuhan material E dan F untuk membuat C ini, karena ini 2E dan 2F, berarti 2 dikalikan 150 dan 2 dikalikan 150. Berarti kebutuhan E itu 300, F itu 300. Kemudian G ini, karena untuk membuat F itu hanya membutuhkan 1G, berarti dia 300 kali 1. Kebutuhan material G adalah 300. Sedangkan kebutuhan material D untuk membuat F itu 300 dikalikan 2. Berarti ada 600. Ini detailnya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai modular builds. Modular builds itu merupakan rangkaian dari komponen yang membentuk sebuah unit komponen besar atau parent tadi itu diciptakan agar ketika ingin membuat item-item produk dengan variasi produk yang beda, itu hanya tinggal merakit beberapa modul-modul yang telah diciptakan tersebut. Jadi, ini mempermudah perencanaan dalam kebutuhan material. Contoh, sebenarnya perusahaan itu membutuhkan membutuhkan produksi produk jumlahnya 150 produk yang berbeda. Tapi dari 150 produk yang berbeda itu hanya membutuhkan 40 modul untuk dirangkai secara berbeda-beda dan menghasilkan 150 produk yang berbeda itu. Nah, oleh karena itu, rancangan yang dibutuhkan itu hanya menitik beratkan pada modul agar perencanaannya tidak terlalu kompleks jika dibandingkan kita berdasarkan 150 jenis produk tadi. Contohnya, untuk produksi motor
sendiri seperti kita tahu, untuk satu merek Honda, eh, Honda apa ya? Honda Vario aja jenisnya ada berapa itu? Ada Vario GPS dan lain sebagainya. Cuman mesinnya sama, hanya beda pada fairingnya dan desainnya saja. Nah, mesin yang sama itu bisa disebut sebagai modul karena dia hanya dirangkai dengan komponen yang lain dan membentuk jenis produk yang berbeda. Akan susah ketika kita apa namanya mendesain atau membuat bill of material berdasarkan dari produk jadinya langsung gitu. Kemudian ada planning bills. Ini itu disebut sebagai pseudo atau super bills. Ini itu diciptakan untuk membuat artificial parent. Maksudnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah produk yang dimana itu tidak terlalu kompleks, tapi dia itu apa namanya? Ketika ketika dijadikan sendiri itu terlalu kompleks. Jadi dia dibutuhkan artificial parent itu sendiri. Ya semacam hampir sama semacam modul itu tadi. Kemudian ada phantom bills. Ini digunakan ketika uh, ada suatu komponen rangkaian komponen itu tadi itu hanya digunakan untuk sementara. Sifatnya hanya sementara, tidak tetap. Jadi daripada digabung dengan perencanaan utuhnya, lebih baik ini dipisah dan dijadikan phantom bills yang digunakan hanya untuk produk-produk tertentu dan sifatnya sementara. Nah, setelah bill of material kita masuk ke accurate inventory records. Di accurate inventory records ini sangat penting bagi MRP karena informasi tentang inventory itu sangat dibutuhkan dalam perencanaan kebutuhan material. Jadi ketika kita juga harus mempertimbangkan jumlah material-material yang sudah ada di dalam persediaan atau di dalam gudang, sehingga kita tidak terjadi ekses atau kelebihan persediaan ketika ingin memproduksi sebuah unit. Karena kelebihan persediaan itu sendiri akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Nah, MRP system itu biasanya membutuhkan akurasi informasi dari persediaan itu sebesar 99%. Jadi harus sangat-sangat akurat. Nah, ini purchase order outstanding maksudnya adalah ini adalah order yang sudah keluar tapi barang belum datang. Jadi harus ada informasi tentang itu. Nah, kemudian masuk ke lead times. Lead times itu ini waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi atau merakit sebuah item. Contoh ketika manufaktur ingin memproduksi sebuah item. Nah, itu waktu yang dibutuhkan itu merupakan jumlah dari pergerakan item itu sendiri, melakukan setup, melakukan perakitan, dan kemudian siap untuk dijalankan. Jadi mulai dari produksi, setup, kemudian perakitan, dan intinya dari awal dibuat sampai item itu siap digunakan. Kemudian untuk item-item yang dibeli dari supplier itu merupakan lead time itu merupakan waktu antara waktu di mana kita membutuhkan sampai waktu di mana item itu bisa digunakan. Jadi mulai dari kita mempersiapkan order, terus kemudian merilis order, kemudian waktu pengiriman sampai barang itu datang dan di setup dan siap digunakan. Nah, itu waktu-waktu itu merupakan lead time untuk item-item yang dibeli dari supplier lain. Nah, ini dari contoh yang tadi lead time untuk komponen A itu 1 minggu, B 2 minggu, C 1 minggu, D 1 minggu, dan seterusnya. Ketika kita gunakan timeline, waktunya adalah semacam ini. Sorry, saya ulangi lagi di sini.
Nah, ini untuk memperoleh G lead time-nya itu 2 minggu. Jadi kita tarik ini 2 minggu, D itu 1 minggu, kemudian F itu membutuhkan 3 minggu, dan E itu 2 minggu, C itu 1 minggu, dan A itu 1 minggu. E itu 2 minggu, D itu 1 minggu, dan B itu 2 minggu, dan A 1 minggu. Jadi untuk menyusun ini mungkin lebih baik kita mundur ke belakang ya. Jadi mulai dari A dulu. A membutuhkan 1 minggu. Dari produk A ini dibuat dari komponen B dan C. Untuk memperoleh komponen B lead time-nya 2 minggu. Berarti kita mundur 2 minggu. Untuk memperoleh komponen C itu waktu yang dibutuhkan 1 minggu. Gitu kan. Dan komponen C ini dibuat oleh komponen E dan F. Komponen E itu memperoleh waktu perolehnya 2 minggu. Komponen F waktu perolehnya 3 minggu. Dan komponen F dibuat oleh G dan D dan seterusnya. Jadi untuk memproduksi B itu D dan E sudah harus ada dulu. Selesai diproduksi atau selesai dibeli atau barangnya sudah siap digunakan baru bisa memproduksi B selama 2 minggu. Nah, ini MRP structure-nya dari master production schedule dimasukkan ke dalam software, kemudian memprogram informasi yang didapatkan dari BOM, lead time, inventory data, dan purchasing data tadi itu dimasukkan dalam program, diproses, dan mendapatkan output report-nya. Nah, ini jika dilakukan melalui software, tapi uh, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghitung manualnya. Tapi kebanyakan penggunaan di perusahaan saat ini semuanya sudah menggunakan software ya. Karena kita belajar, kita pelajari cara manualnya. Nah, ini adalah schedule MRP atau tabel MRP-nya, Gross Requirement Plan-nya. Gross itu maksudnya adalah Gross Material Requirement itu maksudnya kita menghitung jumlah material yang dibutuhkan tanpa mengindahkan adanya persediaan material di dalam gudang. Maksudnya jadi kita belum mengabaikan persediaan dulu. Itu adalah gross requirement plan. Nah, kita mulainya dari belakang saja. Jadi karena produk A itu lead time-nya 1 minggu dan dibutuhkan di minggu ke-8 itu adalah 50, maka kita order release date-nya itu di minggu ke-7 karena lead time-nya 1 minggu. Nah, jangan lupa komponen A tadi itu diperoleh dari komponen B, dibuat dari komponen B dan komponen C. Komponen B itu butuhkan tiap unit A itu 2 dan komponen C tiap unit A itu membutuhkan 3C. Oleh karena itu jumlah yang dibutuhkan atau jumlah material yang dibutuhkan di minggu ke-7 itu 2 kali 50, 100. Dan komponen C yang dibutuhkan di minggu ke-7 itu 150. Dibuatlah ini, makanya ini di order release date-nya 50. Jadi yang dijadikan sebagai patokan begini saja, agar lebih mudah. Ketika kita membutuhkan, pertama kita butuh parent yang paling atas dulu, yaitu unit produk A, 50. Kemudian ada lead time-nya 1 minggu, berarti kita mundur 1 minggu, 50 di sini. Nah, untuk memproduksi 50 di sini itu membutuhkan apa? B dan C. Jadi required date-nya untuk B dan C itu 100 dan 150 itu diisi di required date. Nah, karena ini diisi di required date berarti kita harus order release-nya karena lead time-nya 2 minggu berarti kita mundur ke 2 minggu. Ini untuk C karena lead time-nya 1 minggu berarti kita mundur 1 minggu. Nah, untuk memproduksi C sebanyak 150 ini dibutuhkan apa? E dan F. E-nya itu adalah 300 berdasarkan tadi itu produk structure-nya tadi. Kemudian F-nya 300. Kemudian untuk memproduksi B sejumlah 100 itu dibutuhkan E sebanyak 200 dan
D sebanyak 200, ya kan? Nah, karena ini lead time-nya 2 minggu, berarti kita mundur order release date-nya 300, 200 ini juga order release date-nya 200. Gitu kan. Nah, kemudian sudah ini yang D itu karena 1 minggu dia mundur 200, gitu kan. Nah, kemudian untuk memproduksi ini F 300 ini kita membutuhkan komponen D 600 dan komponen G itu 300. Karena ini lead time-nya 1 minggu, berarti dia mundur 1 minggu, dan 300 ini lead time-nya 2 minggu, berarti kita harus mundur 2 minggu juga, 300. Jadi ini akan lebih mudah ketika kita tahu produk structure-nya di sini ya. Jadi akan lebih mudah memahami tabel ini. Nah, sekarang bagaimana ketika kita juga melibatkan item-item yang sudah ada dalam persediaan. Di sini sudah disajikan informasi persediaan untuk item A itu 10, item B 15, item C 20, dan seterusnya. Kemudian kita hitung. Kita mulai dari ini lot for lot, lead time-nya 1 minggu, jumlah persediaan 10, kemudian level code-nya tadi 0, karena tadi itu level code-nya itu level di dalam product structure-nya itu tadi. Kemudian item identification-nya ini produk A, gitu kan. Yang dibutuhkan adalah 50. Schedule receipt ini maksudnya adalah ketika tadi kita ada order outstanding tadi, order yang sudah keluar tadi, nah kapan kita akan menerimanya? Oh, ternyata tidak ada order outstanding, berarti tidak akan ada penerimaan berikutnya. Nah, kemudian ini inventory-nya 10. Nah, karena tadi kita sudah tahu dari time phase bahwa produk A itu akan tersedia di minggu ke-8, berarti ini persediaan di minggu pertama masih 10, 10, 10, 10 sampai ke minggu 8, 10. Kemudian kita peroleh net requirements itu 50 di minus 10 jadi 40. Kemudian plan order receipt-nya jadi 40. Di minggu ke-8 berarti rilisnya kita mengeluarkan ordernya di minggu ke-7, yaitu sebanyak 40. Kenapa minggu ke-7? Karena lead time-nya adalah 1 minggu. Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke item B, karena item B dan item C ini dibutuhkan untuk membuat item A, berarti kebutuhan item B sudah tidak lagi 100, tapi karena di sini order release-nya yang kita keluarkan adalah 40, berarti kita cukup mengkalikan 2 dikalikan 40, gitu kan. Karena kebutuhan B untuk membuat A ini adalah 2B, jadi 2 dikalikan 40. Dua dikalikan 40, 80. Kemudian jumlah inventory-nya ada 15. Ini 15. Kita masukkan 15 sampai ke minggu ke-7. Kemudian kita peroleh net requirements-nya 80 minus 15, 65. Kemudian berarti order receipt-nya atau penerimaan ordernya itu di minggu ke-7 65, karena dia lead time-nya 2 minggu. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan order di minggu ke-5, itu 2 minggu sebelum minggu ke-7. Kemudian kebutuhan C tadi itu untuk membuat produk A itu ada 3. Satu unit produk A membutuhkan 3 unit item C. Berarti di sini persediaannya ada 20, lead time-nya 1 minggu. Berarti kalau 3 kali 40, jumlah yang dibutuhkan di minggu ke-7 adalah 120. 120 persediaannya di minggu ke-7 sampai minggu ke-7 20, berarti 120 minus 20 menjadi net requirement-nya menjadi 100. Berarti kita harus menerima material C ini sebanyak 100 di minggu ke-7. Karena lead time-nya 1 minggu, berarti kita mengeluarkan order di minggu ke-6. Dan seterusnya untuk item-item berikutnya ya. Saya
coba ini ada beberapa item yang digunakan di dua level. Contohnya E ini dia dibutuhkan di produk C dan di produk B. Karena produk C tadi butuhnya 100, berarti E ini untuk membuat produk C itu dibutuhkan dua komponen E, kemudian berarti 2 kali 100 kan 200. Kemudian B tadi 65 ya kebutuhan materialnya, berarti ini juga dibutuhkan dua komponen E untuk membuat komponen B, berarti 2 kali 65 jawabannya 130. Kemudian ini persediaannya ada 10, berarti persediaannya berhenti hanya di pada saat 130 saja. Ini sudah dihabiskan. Tidak sampai sini karena ini sudah habis. Berarti 130 minus 10 jadi 120. Ini net requirement-nya tetap 200. Kemudian karena lead time-nya 2 minggu berarti 120 kita mengeluarkan order di 2 minggu sebelumnya dan 200 ini juga di 2 minggu sebelumnya. Jadi ini untuk item yang digunakan di dua komponen sekaligus ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada contoh ketika karena pada kenyataannya pada praktek itu jumlah permintaan untuk berbagai macam produk itu fluktuatif, nggak cuma satu produk, makanya ini diberikan contoh dua produk dan juga ditambahkan satu komponen yang juga dijual langsung. Jadi ini produk A, produk S, dan ini ada satu komponen yang dijual langsung. Nah, ini kebutuhannya, ini untuk produk A ini lead time-nya 4 minggu, dan kebutuhan produk S ini lead time-nya adalah 6 minggu, dan produk A itu dibikin dari komponen B dan C, S juga B dan C. Nah, di sini ini ada periode minggunya, minggu ke-6 ini kita harus menjual produk A sebanyak 40, minggu ke-8 50, minggu 11 15, S ini 9, pada minggu 9 40, minggu 11 20, minggu 13 30, dan B ini perusahaan harus menjual di minggu pertama dan minggu kedua sebanyak 10. Jadi ini kita menghitung kebutuhan material untuk B dan kebutuhan material untuk B ya. Contoh kebutuhan material untuk B. Karena lead time-nya untuk produk A ini 4, berarti pada kebutuhan produk A, penjualan produk A di minggu ke-6 sebanyak 40 ini, order rilisnya dikeluarkan di minggu kedua sebanyak 40. Dan ingat juga bahwa di minggu kedua ini perusahaan juga harus menjual langsung item B komponen B sebanyak 10, dan di minggu pertama harus menjual sebanyak 10. Jadi di minggu pertama ini 10 diperoleh dari item B, minggu kedua ini dari 10 dari penjualan langsung item B ini 10, kemudian dari produk A, kebutuhan produk A itu 40 di minggu ke-6, jadi 40. Totalnya di minggu kedua itu 50. Kemudian kebutuhan material di minggu ketiga ini diperoleh dari karena di produk S ini di minggu ke-9 dia harus menjual 40 dan lead time-nya 6, maka material kebutuhan untuk item B di minggu ketiga itu sebanyak 40. Karena 6 minus 9, ini 40. Kemudian di minggu keempat, ternyata di minggu ke-8 produk A menjual 50, maka dari itu kebutuhan item B juga di minggu keempat itu sebanyak 50. Itu diperoleh dari 4 minus 8, kan berarti minggu keempat. Jadi dia butuh ke 50. Kemudian jalan lagi, 6 minus 11 itu berapa? 5 ya. 5 berarti di minggu kelima dia membutuhkan 20 untuk material item B. Kemudian di minggu ke-6 nggak ada. Kemudian di minggu ke-11, 4 minus 11 itu 7. Berarti di minggu ke-7 itu membutuhkan material B sebanyak 15. Dan di minggu
13 minus 6 itu juga 7, berarti kebutuhan materialnya 15 plus 30 jadi 45. Itu ya. Jadi ini totalnya untuk kebutuhan material item B. Item B itu dibutuhkan sebanyak ini 10 plus 50 plus 40, 50 plus 20 plus 45 pada minggu pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Pada intinya, net requirement plan itu diperoleh dari gross requirement plus allocation atau total requirement-nya di minus persediaan plus schedule receipt, diperoleh dari produk material yang sudah dipesan, yang pemesanannya sudah dikeluarkan. Itu menjadi available inventory, menjadi net requirement-nya. Nah, ini ada safety stock. Safety stock ini fungsinya untuk meredam ya, meredam gejolak atau meredam dinamika yang ada di dalam prakteknya. Contoh ketika pengirimannya itu pengirimannya terganggu sehingga terjadi delay, otomatis akan memperpanjang lead time. Nah, penggunaan safety stock ini harus bijaksana. Dalam arti bijaksana, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu beresiko. Pada intinya, kita sebisa mungkin meminimalkan penggunaan safety stock, tapi tanpa mengorbankan adanya gangguan di dalam produksi. Gangguan itu terjadi karena ini sistemnya karena ini masih dalam proyeksi atau belum pasti, belum kejadian yang sebenarnya, maka ini masih prediksi. Jadi sebisa mungkin prediksinya itu seakurat mungkin. Jadi penggunaan safety stock ini tidak sia-sia, tidak terlalu banyak gitu. Nah, kita masuk ke MRP Management. MRP Management topik yang pertama itu MRP Dynamic. Ini itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi perencanaan ulang ketika terjadi perubahan. Nah, sistem nervousness yang disebut sebagai sistem nervousness itu terjadi ketika perubahan dalam MRP-nya itu intensitasnya terlalu tinggi. Jadi perubahannya terlalu cepat. Nah, itu akan mengganggu proses perencanaan kebutuhan material dan otomatis juga akan mengganggu proses produksi. Nah, makanya ada dua metode yang bisa dipakai. Metode yang pertama itu adalah time fences. Time fences itu memberikan batasan untuk melakukan perubahan dalam perencanaan. Batasan itu didasarkan pada periode-periode yang telah ditetapkan. Jadi, contoh, ketika perusahaan sudah set MRP-nya itu untuk 8 mingguan, berarti ya selama 8 minggu itu tidak boleh berubah, gitu kan, untuk perencanaan kebutuhan materialnya. Perubahan hanya bisa terjadi di luar 8 minggu itu, 8 minggu pertama. Penyesuaiannya itu bisa dilakukan setelah 8 minggu ini. Jadi contoh ketika 8 minggu jumlah produksi yang sudah ditentukan, berarti penyesuaian jumlah produksi yang bisa dilakukan itu di minggu ke-9 dan seterusnya. Itu. Untuk pegging itu kita mencoba untuk yang metode pegging itu kita mencoba untuk trace product structure. Kita trace-nya itu dari bawah, dari item yang paling rendah, level yang paling rendah. Kita trace sampai perubahan mana saja yang terjadi, sehingga ketika perubahan yang terjadi itu hanya pada level tertentu, kita hanya perlu merubah level-level yang ada di bawahnya, tidak perlu merubah level-level yang di atasnya. Nah, ada beberapa batasan penggunaan MRP. MRP yang pertama, MRP itu tidak memberikan detail penjadwalan detailnya. Maksudnya adalah kapan kita hanya memberikan penjadwalan tentang jumlah produksi pada periode tertentu 1 minggu, periode minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, atau di bulan pertama, di bulan kedua, bulan ketiga.
bukan tidak sampai pada jam berapa kita harus memproduksi, berapa lama gitu kan. Ini MRP ini hanya bisa efisien digunakan ketika digunakan pada jenis manufacturing yang sifatnya itu repetitif atau produk fokus. Kita memproduksi unit produk yang sama dalam jumlah yang besar. Nah, ini membutuhkan lead time yang tetap, jadi tidak berubah. Dan infinite size time, maksudnya adalah kapasitas produksinya itu diasumsikan tidak terbatas. Nah, kita masuk ke lot sizing teknik. Lot sizing teknik itu maksudnya adalah seberapa besar jumlah order yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan order material. Yang pertama itu adalah lot for lot. Lot for lot teknik ini itu perusahaan atau manufaktur itu atau produsen hanya mengorder material sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan net requirement-nya. Jadi ini tidak sebabnya net requirement untuk minggu pertama 50 ya kita mengorder sebesar 50. Di minggu kedua 70 kita mengorder di minggu pertama sebesar 70 dan seterusnya. Kemudian economic order quantity ini mempertimbangkan waktu pengiriman, kemudian biaya persediaan, kemudian biaya pengiriman itu dipertimbangkan sehingga kita memperoleh jumlah kuantitas order yang paling ekonomis dengan biaya yang paling murah. Teknik yang ketiga itu adalah periodic order quantity. Jadi dari EOQ tadi, yaitu dari jumlah kuantitas yang paling murah tadi dibagi dengan rata-rata permintaan per periode, sehingga kita kita mendapatkan jumlah jumlah order yang harus diorder, jumlah kuantitas yang harus diorder dengan interval-interval tertentu. Kita masuk ke example-nya. Contoh, ini lot for lot example ya. Di lot for lot example ini contoh kebutuhan yang pertama itu 35. Minggu pertama 35. Ternyata ada persediaan 35. Ya udah. Berarti tidak ada penerimaan tapi gitu kan. Nah, kemudian di minggu kedua jumlah gross requirement-nya 30 dan net requirement-nya 30 karena persediaannya sudah dihabiskan, tidak ada persediaan. Berarti kita hanya mengorder sebesar 30 saja untuk kebutuhan material di minggu kedua. 30, kemudian kita mengeluarkan order di minggu kedua sebesar 40 untuk kebutuhan material, 40 di minggu ketiga. Kemudian karena di minggu keempat tidak ada kebutuhan material, maka kita tidak mengeluarkan order juga. Dan di minggu kelima kita membutuhkan material sebanyak 10, maka kita mengeluarkan order sebanyak 10. Gitu kan, dan seterusnya. Ini lead time-nya 1 minggu, setup cost-nya adalah 100 dan holding cost-nya adalah 1 minggu. Setup cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan order itu. Kalau kita beli ya berarti biaya pengiriman dan lain sebagainya. Holding cost ini adalah biaya inventory. Jadi ketika kita menyimpan persediaan, itu satu unitnya sebanyak $1 biayanya. Ketika kita tidak ada inventory, berarti kita hanya hanya menghitung biaya setupnya atau total biaya ordering cost-nya, biaya orderingnya. Berarti karena kita melakukan order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 3 kali 100 sama dengan 700. Nah, sekarang kita masuk ke economic order quantity. Jadi dengan mempertimbangkan holding cost 1
1 dolar per minggu, setup cost-nya $100 per order, lead time-nya adalah 1 minggu. Nah, rata-rata rata-rata kebutuhan minggunya adalah 27. Itu diperoleh dari 270 dibagi 10. Kebutuhan selama 10 minggu itu dari 270. Ini kebutuhan ini ketika di total ada 270 dibagi 10, jadi rata-ratanya 27, sehingga EOQ-nya diperoleh sebanyak 73 unit. Ini annual demand-nya 1404 gitu kan. Ini dibagi 52 menjadi jawabannya menjadi 27. Holding cost-nya 300. Berarti di sini per total persediaannya, rata-rata persediaan biasanya itu 375 unit dikalikan $1. Jawabannya ordering cost-nya ada 4 kali, jadi ini 4 kali 100, jadi 400, total cost-nya menjadi 775. Kemudian kita masuk ke POQ. Nah, ini diperoleh dari kita membagi antara POQ dibagi dengan rata-rata per minggunya. Jadi POQ-nya 73, kemudian rata-ratanya 27 dibagi diperoleh 3 mingguan. Berarti kita harus melakukan order selama 3 mingguan dan kita tentukan jumlah ordernya berdasarkan kebutuhan selama 3 minggu 3 minggu berikutnya. Contoh ini kita melakukan order 70 karena kebutuhan di 3 minggu berikutnya 30 plus 40 plus 0 berarti 70. Kita order 70 di minggu pertama. Oke kan. Nah, kemudian kita lakukan order di 80 untuk kebutuhan 3 minggu berikutnya, 10, 40 dan 30. Berarti ini 80. Kemudian kita harusnya melakukan order di minggu ke-7 lagi kan. Tapi karena di minggu ke-8 ini kebutuhan materialnya 0 dan lead time-nya itu 1 minggu tadi, maka kita geser ordernya untuk menghindari biaya holding cost-nya tadi. Jadi 85 dikalikan berarti kita order 85 diperoleh dari 30 plus 55 itu. Nah, ini jumlah persediaannya berarti ini kan order masuk 70, ada 30, berarti yang pertama ini sisa 40, berarti persediaan pertama 40 selama 1 minggu berarti. Kemudian kita order lagi 80 berarti 70 selama 1 minggu. Kemudian ada 30 selama 1 minggu dan ada 55 selama 1 minggu. Di total ini menjadi total persediaannya. Jadi ini setup cost-nya karena kita mengorder 3 kali 100 300, holding cost-nya 40 plus 70 plus 30 plus 55 dikalikan 1, jadi 195. Total cost-nya 495. Jadi dari semua contoh di atas yang memberikan biaya yang paling rendah adalah penggunaan POQ. Tapi belum tentu penggunaan POQ ini akan selalu menghasilkan biaya yang paling rendah.
pada teorinya load size itu harus dihitung ulang ketika ada perubahan order atau perubahan jumlah kuantitas yang di order. Pada prakteknya itu perubahan order atau perubahan jumlah kuantitas yang di order itu tadi akan menyebabkan adanya sistem nervousness atau instability atau yang kita sebut tadi itu. Kemudian load for load itu sebaiknya digunakan ketika setup cost-nya atau biaya ordernya itu rendah, itu bisa digunakan. Tapi kalau biaya order tiap kali ordernya itu tinggi, penggunaan load for load tidak disarankan. Kemudian penentuan jumlah kuantitas yang di order itu bisa disesuaikan dengan adanya constraint. Constraint dalam artian di sini bahwa kita tidak bisa seumpamanya kita mengorder uh, jumlah seumpamanya ada SPBU yang mengorder bensin premium gitu kan. Nah, dalam satu truk itu satu truk itu bisa membawa 16.000 liter. Berarti tidak mungkin kita pesan hanya 13.000 liter. Pasti juga pesannya 16.000 liter atau ketika kita pesan 2 unit trailer pembawa berarti 16.000 kali 2 32.000 liter. Nah, ini merupakan constraint dan ini bisa disesuaikan dalam load size. Nah, ketika setup cost-nya itu besar dan permintaannya itu tidak fluktuatif, penggunaan POQ dan EOQ itu bisa bisa memberikan efisiensi yang lebih baik dibandingkan penggunaan load for load. Baik, cukup sekian penjelasan terkait dengan MRP. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan dalam kelas. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.